Selamat malam Mr. Welly. Nama saya Kenneth James Ondonuwu dari kelas 8B nomor absen 10. Hari ini saya akan melakukan proyek menjelaskan ancaman terhadap keamanan data. Internet sudah sangat berperan dalam kehidupan manusia saat ini. Banyak aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan internet. Di antaranya ada internet banking, belanja online, dan melamar pekerjaan, menggunakan media sosial, dan sebagainya. Tapi pengguna internet juga harus menyadari bahwa transaksi yang dilakukan di internet seperti internet banking atau belanja di toko online menggunakan data yang penting. Data tersebut dikirim dari komputer pengguna ke komputer server penyedia layanan internet banking atau toko online. Sebelum sampai di komputer server jasa layanan, data yang dikirimkan akan melewati komputer-komputer yang ada di jaringan internet. Pada saat melewati jaringan internet tersebut, data yang dikirimkan rawan terhadap penyadapan. Selain penyadapan, komputer yang digunakan dapat juga terkena virus yang bekerja sebagai spyware, di mana spyware akan merekam semua aktivitas yang dilakukan, halaman yang dikunjungi, dan tombol-tombol apa yang ditekan, dan kemudian mengirimkannya kepada seseorang di internet. Selain itu, komputer juga rawan terhadap penyusupan dari luar. Jadi jika seseorang dapat menyusup dan masuk ke dalam komputer, orang tersebut dapat mengambil data yang disimpan di komputer tersebut dan menggunakannya untuk keuntungan pribadinya. Keamanan data menjadi hal yang penting dalam komunikasi data yang dilakukan. Jika data user ID dan password internet banking atau data credit card jatuh ke tangan orang yang salah, maka orang tersebut dapat memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Tentu saja pihak yang dirugikan adalah pemilik data sendiri. Pihak penyedia jasa layanan internet dan toko online juga pun harus memastikan bahwa data yang disimpan di komputer mereka aman dan dari penyusupan dan pencurian. Ada dua bentuk serangan terhadap data yang disimpan jaringan komputer, yaitu hacking dan cracking. Hacking itu yang dimaksud dengan usaha memasuki secara ilegal suatu jaringan dengan maksud untuk mencuri file, data, dan sebagainya. Sebaliknya, cracking adalah usaha memasuk secara ilegal suatu jaringan dengan maksud untuk menghancurkan file atau data yang disimpan di komputer yang ada di jaringan tersebut. Dan pelaku hacking pun disebut hacker, sedangkan cracking disebut cracker. Untuk bentuk-bentuk hacking ada beberapa. Dalam melakukan aksi hacking atau cracking, ada banyak teknik yang bisa dilakukan oleh pelaku. Yang pertama, dapat melakukan eavesdropping, yaitu tindakan melakukan intersepsi secara real time yang tidak diotorisasi terhadap komunikasi pribadi seperti telepon, pesan instan, video conference, atau email, dan sebagainya. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mencuri data yang dikirimkan melalui jaringan tanpa dienkripsi terlebih dahulu. Setelah itu, snooping, yaitu tindakan mengakses data orang lain tanpa otorisasi seperti halnya eavesdropping. Namun itu berbeda dengan eavesdropping, karena snooping tidak terbatas pada usaha mengakses data pada saat data tersebut dikirimkan. Snooping juga dapat dilakukan dengan cara mengintip email orang lain pada saat ditampilkan di monitor, atau mengamati orang lain ketika mengetik sesuatu di keyboard.
Cara lain yang lebih canggih adalah menggunakan perangkat lunak untuk mengintip apa yang ditampilkan di monitor korban dari tempat lain. Snooping juga sering dilakukan dengan menggunakan keylogger. Keylogger atau keystroke logger bekerja dengan cara merekam setiap tombol yang ditekan pengguna ketika bekerja dengan komputer. Kemudian mengirimkan informasi tersebut kepada alamat email seseorang. Hal ini memungkinkan pelaku snooping itu untuk mengetahui informasi-informasi dan data-data penting seperti user ID-nya, password, dan nomor kartu kredit, dan lain sebagainya. Setelah itu, berikutnya adalah spoofing. Spoofing adalah tindakan menyusup ke jaringan di internet dengan memasukkan IP address, kemudian melakukan serangan ke jaringan yang berhasil disusupi tersebut. Cara ini biasa dilakukan oleh hacker ataupun cracker untuk mengecoh firewall dari jaringan yang menjadi target. Firewall biasanya digunakan sebagai penjaga agar paket-paket data yang dicurigai akan masuk ke jaringan dapat dicegah. Dengan memasukkan IP address, paket data yang datang tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang terpercaya sehingga firewall akan membiarkan paket-paket tersebut masuk ke jaringan. Setelah masuk ke jaringan, paket tersebut melakukan aksi jahatnya. Aksi jahat dapat berupa melumpuhkan sistem keamanan, mencuri data penting, merusak data, dan lain-lain. Email spoofing adalah teknik penipuan yang dilakukan dengan cara memasukkan email header sehingga seolah-olah email tersebut berasal dari seseorang dan bukan datang dari pengirim sebenarnya. Teknik ini sering dilakukan oleh para pelaku spam agar email menarik penerima untuk membukanya kemudian memberikan respons. Setelah itu, berikutnya ada phishing, yaitu merupakan teknik penipuan untuk mendapatkan data penting korban dengan cara menggunakan halaman web palsu dan mengarahkan korban agar memasukkan data pentingnya di halaman web palsu tersebut. Setelah itu ada juga farming. Farming adalah bentuk lain dari phishing. Seperti halnya phishing, farming dilakukan dengan cara mengarahkan calon korban ke halaman web palsu agar calon korban memberikan data pentingnya di halaman web palsu tersebut. Perbedaannya dengan phishing adalah bagaimana cara membawa calon korban itu ke halaman web. Pada phishing, korban diarahkan ke halaman web palsu dengan membuat suatu rekayasa sosial. Sedangkan pada farming, korban diarahkan ke halaman web palsu dengan membajak DNS dan halaman web palsu yang dipalsukan. Teknik yang berikutnya pun ada yang cookies. Ketika mengunjungi halaman web, seringkali pengguna diminta untuk mengisi user ID dan password maupun data yang lain-lain. Data ini kemudian disimpan di web server dari halaman web yang bersangkutan. Selanjutnya halaman web tersebut akan mengirimkan kembali data tersebut ke browser pengguna sebagai cookies dalam bentuk file teks. Cookies tersebut kemudian disimpan oleh komputer di hard disk pengguna. Cookies berguna jika suatu saat pengguna mengunjung halaman web yang bersangkutan. Pengguna tidak perlu masukkan data seperti password, line, dan user ID-nya. Tetapi cookies berbahaya ketika ada halaman web yang mengirimkan spyware yang bekerja dalam cara membaca data di cookies dan menggunakan data tersebut untuk kepentingan membuat spyware itu. Berikutnya, spyware dapat didefinisikan sebagai program mencurigakan yang diinstal secara diam-diam melalui web. Berbeda dengan virus yang dapat menyebar sendiri,
Spyware dapat menyebar dengan tindakan-tindakan pengguna, beberapa di antaranya dengan cara mendownload aplikasi tertentu yang kurang terpercaya dan menginstal di komputer. Jika sudah diinstal, spyware akan merekam semua perilaku korban seperti tombol apa yang ditekan dan password yang dimasukkan dalam web. Adware adalah bentuk lain dari spyware. Adware memata-matai aktivitas online, misalnya belanja online dari korbannya. Kemudian menampilkan iklan-iklan yang dianggap cocok untuk korban tersebut. Iklan-iklan tersebut akan muncul di layar komputer secara tiba-tiba dan sangat mengganggu aktivitas korban. Adware umumnya datang bersama dengan program-program yang bersifat shareware atau freeware yang di-download secara gratis dari internet. Browser hijackers merupakan bentuk lain dari spyware yang dianggap lebih berbahaya. Browser hijackers mengubah peraturan browser seperti pengaturan homepage agar browser hijackers biasanya datang dalam bentuk program malicious. Program ini berbahaya dan dapat menempel pada browser yang dimiliki oleh korban. Itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless.